Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Mia Hilmiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Nah, video kali ini Ibu akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu materi biologi kelas 10. Nah, materi sebelumnya di video yang pertama Ibu sudah membahas bab yang pertama, ruang lingkup biologi, yaitu pengertian ilmu biologi, ciri-ciri ilmu biologi sebagai ilmu sains, kemudian yang ketiga cabang-cabang ilmu biologi. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah. Nah, apa saja sih sikap ilmiah yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti? Nah, ini ada beberapa sikap ilmiah yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, seorang peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pandangan dan wawasannya dalam berpikirnya. Nah, keinginan tahuan seorang peneliti terhadap segala sesuatu sangat bermanfaat dalam proses penemuan teori, konsep maupun hasil penelitian. Nah, sikap ilmiah yang kedua yaitu terbuka dan fleksibel. Artinya, seorang peneliti harus mau menerima kritik dan saran dari orang lain, dan seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya, sehingga kelemahan dan kelebihan hasil penelitiannya dapat diketahui. Kelemahan dapat diperbaiki dan kelebihannya dapat dimanfaatkan oleh kepentingan orang banyak. Nah, kemudian sikap ilmiah yang berikutnya yaitu jujur dan objektif. Jadi, harus sesuai apa adanya dan tidak boleh memanipulasi data. Nah, kemudian yang keempat, sikap ilmiahnya yaitu teliti dan tekun. Tidak mudah putus asa. Bila dalam penelitiannya terjadi kegagalan, maka harus dicoba lagi, harus diulang lagi sampai berhasil. Nah, kemudian langkah sikap ilmiah yang berikutnya yaitu optimis dan bukan pesimis. Artinya pantang menyerah dan berani mencoba. Nah, kemudian sikap ilmiah yang terakhir yaitu yang keenam, hormat dan menghargai peneliti yang lain. Oke, itulah sikap-sikap ilmiah yang sudah Ibu jelaskan. Adalah yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua berpikir logis dan terbuka, yang ketiga jujur dan objektif, yang keempat teliti dan tekun, tidak mudah putus asa, dan yang kelima optimis dan bukan pesimis. Yang keenam, hormat dan menghargai peneliti yang lain. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Nah, metode ilmiah yaitu suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, dalam metode ilmiah ini ada langkah-langkahnya. Ya, yang pertama langkah metode ilmiah yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini bisa dalam bentuk kalimat tanya, yaitu bagaimana, apakah, ya. Kemudian ringan dan jelas dan bermakna, ya. Jadi dalam merumuskan masalah itu bisa dalam bentuk kalimat tanya, ringan, jelas dan bermakna. Kemudian langkah metode ilmiah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi atau data. Nah, bisa diambil dari hasil observasi, melalui observasi atau pengamatan langsung. Kemudian bisa juga dilakukan dengan wawancara langsung dari narasumber.
dan juga bisa dari referensi internet atau di buku-buku yang lain yang relevan. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu menyusun hipotesis atau jawaban sementara. Ya. Nah, untuk menyusun hipotesis untuk menguji hipotesis benar atau salah, maka langkah yang keempat yaitu harus melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, dalam percobaan ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam suatu percobaan. Nah, ini bebas ditentukan oleh peneliti. Nah, yang kedua, variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda. Nah, contohnya yaitu ada sebuah judul, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya, bisa dibuat bebas intensitas cahayanya oleh para peneliti. Yang kedua, variabel terikatnya adalah dampak dari intensitas cahaya, yaitu pertumbuhan tanaman menjadi tinggi, yaitu pada kacang hijau. Nah, kemudian setelah dilakukan percobaan, yang kelima yaitu membuat kesimpulan, yaitu jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang sudah kita buat, apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Nah, itu materi dari Ibu yang sudah Ibu jelaskan tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di minggu depan, video yang akan datang, Ibu akan membahas tentang objek biologi dan permasalahan biologi. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.